Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah membaca dan menulis pantun. Untuk belajar membaca dan menulis pantun, guru-guru bisa membacakan pantun di depan kelas untuk memberi contoh pada siswa pembacaan pantun, karena pantun adalah puisi yang dibacakan, jenis puisi lama yang dibacakan. Guru juga bisa mengajak siswa untuk membaca pantun bersama-sama. Jadi guru dan siswa membaca pantun bersama-sama di kelas. Kemudian guru juga bisa meminta siswa untuk membaca pantun di depan kelas. Ini adalah contoh pantun yang bisa diajarkan. Jadi yang pertama kali guru memberikan contoh pantun. Sangat penting untuk memberikan sebanyak mungkin contoh pantun agar siswa bisa memahami bentuk pantun sebaik-baiknya. Kemudian tema juga dipilih, tema yang beragam agar siswa bisa berimajinasi untuk membuat contoh pantun dengan tema yang beragam. Ini adalah contoh pantun yang pertama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ini ada ciri-cirinya yang nanti akan kita bahas. Ciri-ciri pantun, misalnya ada 4 baris, rimanya AB-AB, kemudian 2 baris sampiran, 2 baris isi, dan jumlah suku katanya juga ada. Contoh pantun berikutnya misalnya, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke padang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Guru juga bisa mendiskusikan amanat dari pantun ini, misalnya agar belajar itu dengan tuntas atau belajar sampai mendapat hikmah atau bisa menjadi baik. Ini juga pantun seperti ini bisa didiskusikan. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ini misalnya pantun untuk perpisahan. Kemudian ada pantun berikutnya yang mirip, misalnya berburu ke padang datar, dapat rusa si belang kaki. Agar anak tidak kurang ajar, mari berantas si pornografi. Ini memang sebuah pantun yang gubahan dari pantun yang ada. Pantun ini ditujukan agar si siswa-siswa tidak terjerumus pada pornografi. Maka siswa juga harus disadarkan akan bahaya, misalnya bahaya gawai, bahaya internet, atau situs-situs porno. Kemudian pantun berikutnya adalah yang mudah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini contoh pantun yang bisa dipahami oleh siswa atau diajarkan guru kepada siswa. Nah, kemudian guru bisa mendiskusikan ciri-ciri dari pantun itu. Ini adalah ciri-cirinya. Ada 1, 2, 3, 4, yang tambahannya yang kelima. Misalnya 1 bait 4 baris. Barisan kata disebut larik. Rimanya AB-AB atau AAAA. 2 baris sampiran dan 2 baris isi. 8 sampai 12 suku kata per baris. Ini disampaikan ketika siswa mengamati pantun. Kemudian guru-guru juga bisa menambahkan bacaan pantun sebanyak mungkin agar siswa-siswa mempunyai imajinasi yang banyak untuk menulis pantun. Jadi kekayaan membaca akan membuat siswa mudah untuk menulis pantun. Contoh pantun berikutnya adalah, jika pergi ke padang datar, jangan lupa pulang berlabuh. Jika kita ingin pintar, belajarlah bersungguh-sungguh. Ini adalah suatu pantun yang sangat bagus. Tema yang sebuah pantun yang bertema pembelajaran atau pendidikan. Pantun berikutnya misalnya ini,
Iran Suriah beragama, budaya bersahabat, erat mengakar. Tanpa khianat, tanpa mencela, orang Islam tak perlu bertengkar. Ini juga pantun yang bertema pendidikan atau perilaku hidup dan menggambarkan pertemanan antara Suriah dengan Iran. Iran adalah negara yang mayoritas beragama Islam Syiah, sedangkan Suriah adalah negara Islam Sunni, tapi keduanya bersahabat untuk memerangi musuh bersama, misalnya Israel. Nah, di sini juga menggambarkan bahwa keduanya bersahabat. Contoh pantun berikutnya misalnya, persahabatan berurat akar, buruk sedikit jangan dilihat. Jika fitnah terus menyebar, musuh jahat tidak terlihat. Ini juga pantun yang sangat bagus. Apalagi pada masa sekarang, pada era media sosial, misalnya banyak fitnah yang menyebar di media sosial, dan tugas guru, siswa, masyarakat adalah melawan fitnah atau menyebarkan berita yang benar. Tidak boleh fitnah itu disebarkan. Bahkan ini sebenarnya termasuk kriminal jika fitnah itu dibiarkan atau disebarkan. Orang yang menyebarkan fitnah bisa terkena pasal pidana. Padahal musuh yang jahatnya jadi tidak terlihat ya. Misalnya ini seperti Suriah ya, Iran membantu Suriah untuk memerangi ISIS. Nah, di sini diperlukan kerjasama seluruh dunia untuk memerangi ISIS, yaitu sebuah kelompok yang menginginkan mendirikan sebuah negara tapi dengan memaksa. Jadi tidak boleh mendirikan sebuah negara dengan konsep memaksa. Bahkan tidak hanya memaksa, meneror misalnya. Kelompok-kelompok ini meneror, bahkan membunuh orang-orang yang tidak sepandangan dengannya. Ini adalah bahaya. Jadi intoleransi itu menjurus pada pemaksaan dan bahkan pembunuhan. Pantun berikutnya misalnya, orang meninggal, orang melayat, orang baik mendapat tamu. Wahai engkau wakil rakyat, ingatlah engkau dengan janjimu. Ini adalah pantun yang sangat bagus yang terkait dengan politik atau terkait dengan demokrasi atau pemilihan ya. Ini pemilihan wakil rakyat atau pemilihan pimpinan. Ini puisi, ini pantun yang sangat bagus. Temanya sangat bagus dan sangat aktual. Dan santun ya. Pantun dikemukakan dengan santun, tidak dengan cara yang kasar. Ada contoh pantun lain yang juga menarik. Misalnya pantun berikut ini. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Ini adalah pantun jenaka ya, yang sangat lucu. Jadi mungkin karena ini juga menghindari budaya barat yang terkait dengan seks bebas, maka pantun ini dibuat. Pantun berikutnya juga menarik. Pantun ini, ilalang dianggap capung, duduk petani berandai-andai, ingin rasanya memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Ini juga sangat bagus. Ini diambil juga dari misalnya sebuah peribahasa, apa daya tangan tak sampai. Pantun berikutnya, di sana gunung, di sini gunung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya rawa-rawa. Wayangnya bingung, dalangnya bingung, yang penting bisa ketawa. Ini mungkin pantun yang disampaikan oleh salah satu stasiun televisi misalnya, karena ada sutradaranya, ada aktornya. Ini aktornya bingung, dalangnya juga bingung jalan ceritanya.
tidak apa-apa, yang penting acara televisi itu bisa membuat orang-orang senang atau tertawa. Pantun berikutnya misalnya, makan pagi sepiring berdua, rasanya enak tiada tara, awas cowok pandai menggoda, diam-diam watak buaya. Ini juga pantun yang sangat bagus, banyak gurauan-gurauan, tetapi maknanya cukup serius untuk dipahami. Pantun berikutnya adalah pantun Karmina, pantun kilat atau Karmina. Pantun Karmina terdiri atas 2 baris saja dengan suku kata yang lebih pendek, tapi dengan rima yang hampir sama. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Di sini dengan parang dengan sayang, besi dan benci. Contoh berikutnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang di hati. Gendut dengan perut, kecapi dengan hati. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Gaharu dengan tahu, pula juga. Pinggan tak retak, nasi tak dingin, tuan tak hendak, kami tak ingin. Ini juga pantun kilat atau Carmina. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ini juga pantun yang sangat bagus. Kemudian guru bisa memilihkan tema-tema agar siswa bisa memilih tema pantun yang disukainya. Misalnya ada tema pendidikan, tema keindahan alam, tema demokrasi seperti yang tadi, keindahan alam, tema bencana alam atau perang tadi tentang Iran dan Suriah, lalu tema budaya, tema cinta kasih, tema pendidikan mungkin erat dengan budaya, tema cinta kasih ini juga, dan jenaka ini menarik karena seringkali cinta kasih diungkapkan dengan jenaka. Kemudian persahabatan, perilaku sopan santun misalnya termasuk di media sosial. Di media sosial misalnya tidak boleh berkata kasar atau memaki, bahkan kepada orang yang tidak dikenal, sekalipun kita anonim. Juga melawan hoax, melawan berita-berita bohong. Ini adalah tema yang menarik untuk dikembangkan menjadi pantun. Kemudian evaluasi dari membuat pantun adalah seperti ini. Misalnya guru meminta siswa memilih tema pantun. Mungkin guru meminta siswa untuk memilih 2 tema pantun. Lalu guru meminta siswa untuk membuat 2 buah pantun. Kemudian kriteria penilaiannya per 1 pantun adalah skornya 22, terdiri dari skor-skor ini. Misalnya siswa mampu membuat 4 baris dalam 1 bait. Jadi jika ada 4 baris dalam 1 bait berarti diberi skor 4. Kemudian bila rimanya AB-AB atau AAA diberi skor juga 4. Bila ada 2 baris sampiran dan 2 baris isi, skornya beri 4. Kemudian bila jumlah suku katanya juga cukup enak untuk diucapkan sebagai pantun, maka diberi skor 4. Kemudian kesesuaian dengan tema misalnya diberi skor 2. Kemudian penilaian keindahan pantun secara keseluruhan misalnya diberi skor 4. Ini juga sangat menarik ya, karena ini penting, penilaian keseluruhan pantun itu bagus, indah, beri skor 4. Tetapi kalau ada yang kacau misalnya, ada yang kesalahan fatal, mungkin skor ini bisa berkurang. Demikian pembahasan membaca dan menulis pantun. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.